adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapah Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tetapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul Aku Kecil Tapi Berharga. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur
Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, walau secara online. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh ya. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab dari Roma 11 ayat 33 sampai 36, talenta dari Tuhan. Dan sebagai ayat hafalan ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kembali kita naikkan pujian. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. cermin telah menjadi barang yang sangat berharga. Mengapa? Karena cermin menjadi salah satu ornamen penghias istana di zaman itu. Cermin tidak seperti kita kenal dan lihat seperti sekarang ini, yang hanya berupa kaca saja. Namun saat itu cermin dilengkapi dengan bingkai-bingkai yang indah. Bingkai itu ada yang terbuat dari gading, perak, kayu eboni, cangkang kura-kura yang digabung dengan pohon zaitun hingga manik-manik. Dalam perkembangan cermin
dibuat dengan berbagai ukuran dan harga, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Dengan bercermin, kita bisa mengetahui apakah kita sudah berpakaian rapi atau belum. Apakah rambut kita sudah tersisir atau belum. Ya, cermin akan memberitahukan kita bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Tapi, tahukah kamu bahwa ada satu cermin yang dapat memberitahu bagaimana kehidupan rohani kita? Cermin itu adalah Alkitab. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Allah, maka kita akan tahu apakah kita telah bersalah kepada Tuhan dan orang lain, atau apakah kita susah melakukan kehendaknya atau belum. Bila kita senang berlama-lama berada di depan cermin untuk melihat penampilan kita, sudah seharusnya kita pun senang bercermin pada firman Tuhan. Sering-seringlah bercermin pada sabda Allah itu. Maka kita akan benar-benar tahu bagaimana keadaan rohani kita yang sebenarnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita. Adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami untuk mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan lebih baik. Bantu aku untuk mengenali kehendak dan firman-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE yang diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Dan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Adik-adikku, jagoan Kristus, salah satu terbesar masalah manusia dalam hidup ini adalah tidak mau diperingatkan. Bahkan setelah berulang kali diingatkan pun tetap mengulangi kesalahan yang sama. Mereka berpikir kalau sikap seperti itu bukanlah masalah serius. Paling-paling mereka hanya akan rugi waktu, uang, tenaga, dan pikiran. Namun, firman Tuhan kali ini mengingatkan kalau kebebalan bisa merugikan, yaitu kebinasaan atau kehilangan nyawa. Lalu, siapa yang akan dirugikan? Bukan hanya kita sendiri, orang lain pun turut akan dirugikan. Mengingat risiko tersebut, sebaiknya kita tidak main-main dengan pelanggaran, termasuk pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun. Bagaimanapun, setiap manusia pasti pernah bersalah. Akan tetapi, itu bukanlah pembenaran bagi kita untuk terus-menerus melakukan kesalahan, apalagi sengaja. Jadi, supaya hidup kita hari ini lebih baik, maka perhatikan setiap peringatan dan janganlah coba-coba melanggar aturan atau peringatan. Ingat, sekali menipu atau lancung, di ujian selanjutnya selamanya tidak akan dipercayai. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Kita nyanyikan lagu Sudahkah Kau Dengar Undangan Injil. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih bila hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan yang membimbing kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kiranya juga Roh Kudus-Mu kiranya boleh membantu kami
untuk kami dapat melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, bertemu lagi dengan Kak Mentari ya. Nah, di sini Kak Mentari ingin menyampaikan cerita Alkitab. Namun sebelum Kak Mentari menyampaikan cerita Alkitab, adik-adik silakan duduk yang manis. Siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada yang tahu tidak apa itu butaka? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, biar Kakak Mentari kasih tahu ya. Butaka adalah singkatan dari buku tanpa kata. Ini dia ya adik-adik. Contohnya ada yang Kakak pegang, buku tanpa kata. Nah, adik-adik yang di rumah bisa membedakan warna ya? Bisa. Nah, warna yang pertama kuning emas, yang kedua warna hitam, yang ketiga warna merah, dan yang keempat warna putih. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada warna yang pertama, yaitu warna kuning emas. Adik-adik, warna kuning emas ini menggambarkan surga ya adik-adik. Alkitab berkata bahwa kota surga itu terbuat dari emas, dan jalan-jalannya pun juga emas murni. Nah, adik-adik bisa lihat ya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Nah, adik-adik, Wahyu 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wah, luar biasa ya adik-adik. Allah tinggal di situ. Di surga, Allah itu kudus ya adik-adik, dan juga sempurna. Nah, semua yang ada di surga juga haruslah sempurna. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut pada warna yang kedua, yaitu warna hitam. Adik-adik, warna hitam ini menggambarkan dosa kita manusia. Nah, dosa menghalangi kita untuk masuk ke surga ya adik-adik. Karena dosa adalah setiap hal yang kita pikirkan, setiap hal yang kita katakan, dan juga setiap hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Allah ya adik-adik. Banyak sekali contoh dari dosa ini. Nah, misalnya berdusta, menipu, mencuri, mementingkan diri sendiri, dan juga melukai orang lain. Jangan lakukan hal-hal seperti itu ya adik-adik, karena dosa sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, setiap orang sudah berdosa, dan Allah berkata dosa itu harus dihukum. Nah, yang terdapat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23 yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik, karena hukum dosa ialah dipisahkan dari Allah selamanya di sebuah tempat yang bernama neraka.
Nah, pasti tidak suka ya adik-adik kalau kita masuk neraka, kita maunya masuk surga. Nah adik-adik, kita masuk pada warna yang ketiga, yaitu warna merah. Adik-adik yang ada di rumah, warna merah ini menggambarkan darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, serta mencurahkan darahnya yang kudus untuk menghapus dosa dan membebaskan kita dari hukuman dosa ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17 berbunyi, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah adik-adik, begitu mahal ya darah Tuhan kita Yesus Kristus tercurah bagi menebus dosa kita umat manusia. Nah, kita masuk pada warna yang terakhir, yaitu warna putih. Nah adik-adik, putih ini sangat kita ketahui ya, putih itu bersih. Nah, putih menggambarkan hati yang suci. Nah, dengan memiliki hati yang suci, yang bersih, tidak ada lagi yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga ya adik-adik. Seperti yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah adik-adik yang ada di rumah, siapapun kita, baik itu tua, muda, anak-anak, kita jika mengakui kelemahan dan kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, maka kita akan diampuni oleh Tuhan. Nah kita nanti bisa masuk ke dalam surga ya adik-adik. Nah adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Mari kakak ajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala dan pejamkan matanya, kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa. Kami adalah orang yang pantas menerima hukuman karena dosa-dosa kami. Sekarang kami percaya karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Kami minta darah-Mu yang kudus membersihkan hati kami dan mengampuni kami dari segala dosa dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pribadi kami dimanapun kami berada, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan selalu mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau berkati juga orang tua kami, usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau berikan kelimpahan. Tuhan berikan kesehatan juga atas kehidupan mereka. Dan juga Engkau berkati ya Tuhan guru-guru suami kami. Biarlah dimanapun mereka berada, setiap pribadi mereka Tuhan jamah dan lindungi. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu, terkhususnya gereja GKE, gereja tercinta kami. Biarlah pun dimanapun GKE ini berada ya Tuhan, kami berdoa biarlah senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Terkhusus juga bagi gereja Parapah, biarlah Tuhan Engkau selalu melindunginya, menjadikan gereja yang menjadi sebagai alat untuk pelayanan-Mu. Ya Tuhan, banyak yang ingin kami minta, namun bibir mulut kami tidak dapat mengucapkannya satu persatu. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan mengetahui isi hati kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan yang terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 yang demikian bunyinya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Adik-adik, marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah berikan kesempatan kepada kami untuk menyisihkan sebagian berkat yang ada pada kami untuk membantu pelayanan perkabaran Injil di tempat ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk memiliki hati yang tulus dan motivasi yang murni dalam memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Kiranya dapat dipergunakan dalam pelayanan di gereja ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, untuk mengiringi persembahan kita, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyi Bapakku Datang Padamu. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan atau doakan. Jangan lupa, Allah bukanlah manusia yang bisa seketika mengabulkan doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Apalagi bila doa-doa yang dinaikkan adalah doa yang tidak baik atau yang dapat mencelakakan orang lain. Tentu saja doa tidak dikabulkan karena bukan termasuk doa yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak boleh membalas kesalahan atau menginginkan teman kita celaka. Hal lain yang lebih penting adalah belajar untuk mendoakan teman-teman yang nakal, karena Tuhan pun meminta untuk kita berdoa atas orang-orang yang menganiaya atau berbuat nakal kepada kita. Berdoalah agar Tuhan mengubahkan hati mereka, mengampuni kesalahan dan berbuat
perbuatan mereka, serta memberi kesempatan untuk berubah. Adakah teman-teman yang sering berbuat nakal kepada kamu? Apa yang kamu lakukan selama ini? Mari adik-adikku belajar untuk tetap mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang tidak suka siapapun mereka. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pasal 5 ayat 44. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini telah Engkau berikan hikmat besar kepada kami. Kini kami telah selesai dengan acara kebaktian. Berkati kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini adalah permohonan terbaik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyikan satu pujian dengan judul Rumahku Ada Dalam Surga. Selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.